Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida terkini yang dibahas di berbagai media massa Thailand. Nah, hari ini aku baru aja membaca berita bahwa Mr. Acharya itu rencana akan membuka video yang dia klaim bahwa tidak ada sosok ataupun juga bayangan yang berada di ujung speedboat pada malam kejadian di 24 Februari 2022. Rencananya tanggal 20 April nanti akan diberikan ke media massa. Apa itu videonya? Ya, membuat penyidik Nontaburi agak sedikit kewalahan dan juga mengundur pengumuman di tanggal 18 April nanti besok gitu kan ya. Kenapa nih kok sampai tim penyidik Nontaburi yang awalnya sudah sangat yakin akan menutup kasus Teng Monida tapi tiba-tiba harus menanti tanggal 22 April nanti untuk mendengarkan second opinion dari seorang saksi ahli untuk memastikan bahwa video yang tim Nontaburi dapatkan dari sebuah bank bahwa ada sosok bayangan tersebut. Ini masih menjadi misteri yang luar biasa karena dalam hal perdebatan seperti saat ini keyakinan aja nggak cukup, harus ada ya secara logika, secara hukum harus dibuktikan dengan data-data ilmiah, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya banyak subjektivitas seperti ini. Kita lihat nanti seperti apa. Dan polisi Mayor Jenderal Udon Yamcharon, Deputy Commander of the Provincial Police Region 1, yang mengklaim bahwa timnya sudah memiliki video kurang lebih 1 menit yang menggambarkan ada sosok bayangan di ujung speedboat tersebut kembali ragu, makanya diundur. Oke, menarik ya teman-teman. Terus juga aku akan bahas mengenai dokter otopsi, dokter Pontip ya, yang awalnya sudah sangat vokal, sampai sekarang apakah vokal atau nggak beliau Anjas? Masih tetap vokal, walaupun sudah jarang terlihat di media massa, tapi beliau kan punya akses media sosial ya dari Instagramnya. Misalnya begini, ada beberapa cuitan terbaru dari beliau ya, postingan terbaru. Kenapa sangat sulit kita dapatkan data dari otopsi dan hanya penyidik? Mungkin ini adalah karena budaya lama, hanya polisi yang bisa mengirim jenazah untuk otopsi. Dan sepertinya hasil otopsi hanya dilaporkan ke penyidik saja. Padahal data adalah data, semua orang seharusnya bisa akses. Ini adalah inti apa yang beliau sampaikan. Aku sih setuju ya, dan pada saat beliau ini menyampaikan mengenai hal yang kesannya kayaknya tradisional banget nih, semuanya harus penyidik yang mengatakan dan juga melakukan A, B, C, dan D, karena namanya data otopsi adalah data, hanyalah data, nggak akan bermakna apapun kalau tidak ada penjelasan dan juga analisa lebih detail. Dan ini beliau mengatakan hal ini bukan tanpa ada dasar teman-teman. Dasarnya adalah ini berdasarkan dari mana ya foto tadi ya, ini nih berdasarkan dari pasal, ini pasal undang-undang juga, dan juga secara internasional juga kurang lebih seperti ini. Any forensic doctor involved in the investigation of potentially unlawful death has responsibilities to justice. Jadi siapapun dokter forensik yang terlibat dalam sebuah investigasi, tanggung jawabnya adalah untuk keadilan. Tuh. Jadi bukan tanggung jawab lagi ke kepolisian setempat atau ke nationality tertentu, tapi adalah keadilan ya. To the relatives of the deceased and more generally to the public. Pokoknya keadilan. To discharge these responsibilities properly, forensic doctors including forensic pathologists must act independently and impartially. Jadi ya untuk menyelesaikan kasus yang sedang ditangani oleh dokter forensik itu harus yang independen, tanggung jawabnya, kemudian juga tidak berpihak kepada siapapun. Itu adalah intinya. Whether or not they are employed by the police or the state, forensic doctors must understand clearly their obligation to justice. Apapun statusnya, baik itu diminta oleh kepolisian ataupun juga negara, pokoknya yang menjadi landasan dasar adalah keadilan. Nah, ini aku melihat komentar ini adalah salah satu cara Dr. Pontip ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat Thailand, karena pada saat Dr. Pontip itu diserang pada saat memberikan data mengenai ada cairan alkohol di mata Tengmo, kemudian tidak ada bekas urin di bajunya Tengmo, itu kan banyak masyarakat dan juga orang-orang penting di Thailand bilang, kok Dr. Pontip ini terlalu lancang ya. Bahkan aku sempat ngobrol dengan Dr. Hastri yang merupakan dokter forensik di Indonesia. Di Indonesia pun juga kurang lebih sama, nggak boleh disampaikan Anjas, yang harus menyampaikan adalah penyidiknya secara langsung. Tapi di kasus ini kan yang menyampaikan memang penyidiknya juga menyampaikan, tapi Dr. Pontip juga menyampaikan, dan ini ada alasannya. Alasannya karena ini ada potensial kasus ini tidak akan selesai dengan
fakta sebenarnya, karena tujuan utama adalah keadilan, bukan apapun itu di-hire-nya oleh polisi atau bukan, tapi lebih kepada keadilan. Jadi pada saat tim penyidik menyerang Dr. Pontip dengan undang-undang yang menyatakan harusnya pengadilan dan sebagainya, Dr. Pontip juga mengeluarkan undang-undang juga di pasal 44, yang terpenting adalah keadilan, bukan institusi manapun. Ya, itu adalah salah satu hal yang cerdas ya pada saat kita berdiskusi, berdialog mengenai aturan, ya harus ada kuotasinya juga dari aturan-aturan yang sudah tertulis juga. So, this is ya tipikal kalau orang cerdas kan, pada saat diserang dia juga menyerangnya nggak menggunakan emosional, tapi dengan fakta-fakta yang ada dalam undang-undang tersebut. Terus juga lanjut lagi, so that a true account is provided of the cause of death and the circumstances surrounding the death. Oke, pokoknya intinya adalah keadilan lah, itu dari Dr. Pontip. Nah, kemudian juga Dr. Pontip menyatakan sekali lagi bahwa apa yang dilakukannya selama ini dalam kasus Teng Monida sama sekali tidak melanggar kode etik secara internasional. Tapi kalau dianggapnya ini melanggar kode etik oleh kepolisian Thailand, bagi dia itu adalah hal yang aneh. Kenapa kok masih banyak kesannya kasus ini kayaknya mau ditutupin gitu, karena namanya data ya hanyalah data gitu, harusnya semua orang bisa mengaksesnya. Oke, it's another story. Itu makanya salah satu komentar Dr. Pontip, aku masih ingat bahwa beliau ini kan salah satu tujuannya kan beliau kalau nggak salah namanya sebagai apa sih, senator ya, kayak anggota DPR gitu nggak sih di Indonesia. Jadi senator itu ya salah satu tugasnya adalah ngebuat undang-undang, dan salah satu undang-undang yang sedang beliau perjuangkan sekarang di Thailand adalah tentang ya data forensik ini, yang harapannya adalah semua orang bisa mengakses data-data forensik tanpa harus ada kewenangan hanya dimiliki oleh particular organisasi. So, itu yang sedang diperjuangkan dari Dr. Pontip secara undang-undang, karena undang-undangnya kayaknya memang masih lebih menjunjung, lebih cenderungnya adalah ke bagian yang lama, yang which is selama ini dikomplain oleh Dr. Pontip. Tapi Dr. Pontip sudah menjelaskan alasan secara internasionalnya, kode etiknya. Oke, kemudian juga mengenai ada beberapa hal yang sedang kita nantikan. Aku nggak tahu kapan akan diumumkan, tapi kemungkinan besar 23 atau 24 April nanti. Data otopsi itu yang masih menjadi perdebatan. Dr. Pontip juga sudah mengatakan mengenai kuku dari Teng Monida. Karena untuk proses ekstraksi berdasarkan Dr. Hastri ya, yang merupakan ahli forensik Indonesia, itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, berminggu-minggu untuk mengekstrak. Jika ada sesuatu hal tertinggal di kuku dari Teng Monida, diekstrak dulu, diambil DNA-nya, itu butuh waktu mingguan. Dan sepertinya pada saat nanti akan diumumkan, ya sudah ada data-data tersebut, karena sudah lebih dari 2 mingguan ya, kalau aku ngobrol dengan Dr. Hastri yang beberapa video sebelumnya. Terus juga mengenai luka 30 cm. Terus aku lihat juga trennya di perkembangan media massa Thailand. Polisi itu, penyidik sedang melakukan banyak demonstrasi ya, dengan melihat speedboat tersebut, bagian-bagian mana aja mereka melakukan demonstrasi kira-kira yang bisa potensial menyebabkan luka yang setipe itu. Tapi kita juga harus tahu kondisinya pada saat Teng Mo itu jatuh kan, klaim dari semua saksi semuanya sama dalam posisi speedboat sedang berjalan dengan kecepatan antara 10 sampai 15 km per jam. Dan lukanya lurus, makanya mereka melakukan berbagai macam hal. Kira-kira bisakah ini karena ujung dari speedboatnya? Kalau nggak bisa karena baling-balingnya, apakah ujung speedboat atau ada possibility lainnya dari speedboat tersebut? Karena kalau untuk hal lain misalnya kayak pembuka botol yang possibility-nya besarnya ke sana, itu sudah pasti akan kasusnya adalah pembunuhan, karena nggak mungkin kan pembuka botol itu bisa melukai dengan panjang 30 cm kalau nggak ada yang membelaretnya. Makanya lagi dicari possibility yang lainnya. Terus juga mengenai tidak ada bekas urin dan juga indikasi buang air kecil, itu pun sudah dapat dipastikan tidak ada, itu ditemukan di otopsi kedua. Tapi apakah nanti akan ada keterangan lebih detail? Ya alasannya ya karena pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri, kalau sudah lebih dari 38 jam dan juga di air, memang ada kemungkinan bekas urin yang di baju Teng Mo itu bisa menghilang. Tapi tidak hanya dengan itu, cara mengeceknya juga dilihat di bedah dari dalamnya, apakah ada indikasi mungkin tempat buang air kecilnya kosong atau tidak, yaitu bahasa teknis lah, bisa juga dicek dari situ. Terus yang terakhir adalah mengenai Mr. Santana, yang aku melihat masih terus berjuang untuk melakukan berbagai macam upaya mengenai ada isu VIP, yang beliau juga terlihat sangat yakin bahwa kasus Teng Monida tidak mungkin hanya karena kecelakaan biasa aja. Ya iyalah, secara logika aja, tanpa perlu kita berpikir kompleks, simple aja.
jatuh dari speedboat dengan kecepatan 10-15 km per jam, terus tiba-tiba ada luka-luka 22 titik di tubuhnya Teng Monida. Jatuh yang seperti apa, kok bisa menyebabkan hal tersebut, dan akhirnya membuat Teng Monida meninggal di 24 Februari tersebut. Oke. Thank you very much for watching this video. Ini adalah episode ke-100. Terima kasih kalian sudah stick up sama channel YouTube ini. Dan yang pasti aku ingatkan, aku selalu update berita terbaru Teng Monida, jaraknya hanya sekitar beberapa jam dari media massa Thailand. So, ini adalah khusus spesial buat kalian yang pengen update terus info terbarunya apa yang sedang dibicarakan media massa Thailand. Terima kasih support kalian, dan jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komen, dan subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khop khun krap semuanya. Bye-bye.